Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak. Sudah melakukan pendampingan individu di hari ini dalam tema yaitu rencana pengembangan yang berpusat pada murid. Untuk kegiatan yang tadi sudah kita lakukan, coachingnya di modul 331 tentang rencana pengembangan untuk sekolah, kemudian pengambilan keputusan tanggung jawab. Di poin terakhir ini adalah dialog pasca observasi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Firman di kelas dan disupervisi oleh dosen. Untuk mempersingkat waktu, silakan Bu Lisa melakukan coaching dengan Pak Firman, menindaklanjuti kegiatan yang telah dilakukan. Silakan Bu Lisa. Baik, terima kasih Bu Nini sebagai penyampaian pendidikan di bidang pendidikan. Dan terima kasih Bapak atas waktunya. Bagaimana Pak Firman, bagaimana kalian ini? Alhamdulillah baik tulisan ini. Alhamdulillah sehat baik ya Pak ya. Pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Pak kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaannya yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, terima kasih bisa. Alhamdulillah kemarin proses observasi berjalan dengan baik dan proses pembelajarannya juga terlaksana dengan baik sekali dengan anak-anak. Alhamdulillah ya Pak, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Oh iya, untuk langkah-langkah atau tahapan-tahapannya mungkin saya sudah membuat perangkat pembelajaran gitu ya, dan sudah menyiapkan juga bahan-bahan untuk yang akan dipraktekkan oleh siswa. Nah, untuk area pengembangan mungkin di sini saya mengembangkan yaitu di area pengetahuan dan keterampilan gitu. Nah, di area pengetahuan saya mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Sedangkan untuk komponen keterampilannya di area keterampilan itu melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel untuk siswa-siswa. Oh baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sejauh mana nih area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Pak? Ya, untuk pengembangan ada sih kekurangan yang ketika kita sedang melaksanakan pengembangan terutama di keterampilannya gitu. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya Pak ya, sudah berjalan dengan sesuai yang Bapak harapkan, tapi masih ada kekurangan. Menurut Bapak, kekurangan apa nih Pak? Atau kendala-kendala apa nih Pak yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, kekurangan-kekurangannya ya seperti kita guru-guru yang lain, misalkan dalam satu kelompok namanya anak ada yang tidak aktif, ada yang aktif gitu. Jadi kayaknya dia siswa tersebut kurang aktif dalam kegiatan kelompok tersebut. Jadi kurang aktif begitu ya Pak ya. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Pak ya. Kira-kira mengapa Pak hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa mereka tidak mau ikut terlibat dalam diskusi misalnya? Nah, mungkin dalam pembuatan kelompok saya terlalu banyak, ya kapasitasnya mungkin jadi dia tidak ikut dalam kegiatan tersebut gitu, karena tidak kebagian posisinya. Nah, berikutnya mungkin saya akan mencoba pendekatan sesuai dengan minat anak. Misalnya saya akan mengganti gaya belajarnya sesuai dengan gaya belajar yang sesuai dengan anak-anak, misalkan dengan gaya belajar visual, dengan gaya belajar auditory, atau dengan gaya belajar kinestetis. Mungkin saya juga akan bertanya ke anak-anak bagaimana pelaksanaan tersebut yang menurut mereka baik.
apabila jalan ke depan Bapak akan menyesuaikan dengan kenyamanan anak ya, dengan gaya belajar mereka masing-masing gitu. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, ada yang menggunakan gaya belajar auditori dan kinestetik. Seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan dapat diterrealisasi dan memberikan proses belajar yang lebih baik untuk kedepannya. Saya tunggu ya Pak cerita-cerita Bapak nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Nah, kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sebutkan tadi? Ya, mungkin secepatnya, tapi dalam waktu minggu-minggu ini karena kita akan melakukan perubahan pelaksanaan kembali dalam pembelajaran yang berkelompok kembali. Oh, baik Pak. Mungkin nanti di bulan depan kira-kira mungkin Ya, Pak ya. bulan depan insya Allah. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Nini untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi di kelas kemarin. Oke, terima kasih Bu Lisa, Pak Firman, luar biasa ya. Untuk coaching ini memang kita selalu memiliki satu alur, yaitu alurnya menggunakan TK, di mana tadi sudah diidentifikasi mulai T-nya, tujuan pelaksanaan dari pasca observasi ini sudah disampaikan, yaitu dari mulai mengidentifikasi komponen listrik secara seri dan paralel. Di situ jelas ada aspek pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, identifikasi peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Ternyata pada saat berkelompok banyak kesulitan. Anak yang mengemukakan pendapat hanya satu atau dua, paling itu saja. Yang tiga dan lainnya hanya dia. Nah, perlu sekali untuk mengubah pendekatan pembelajaran yang dilakukan dengan berdiferensiasi. Itu untuk yang identifikasi. Untuk rencana aksi yang akan dilakukan seperti yang disampaikan tadi, mungkin tidak dilaksanakan di minggu ini atau di minggu depan, tapi sesuai dengan identifikasi akar masalahnya, yaitu peserta didik yang berkelompok namun tidak aktif. Akhirnya kita mulai dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana ada anak yang gaya belajar audio, ada yang gaya belajar kinestetik, atau ada yang hanya visual saja. Itu nanti akan kita mulai identifikasi dan kita mulai buat dalam rencana tindak lanjut. Yang T dan A berikutnya adalah tanggung jawab, di mana setelah dilakukan rencana aksi, melakukan tanggung jawab, Bapak harus mulai pelan-pelan mengubah dalam pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun tidak terlihat secara real jelas, namun sudah ada aksi nyata yang dilakukan. Yang terakhir dalam coaching. Jadi yang sudah dilakukan oleh Bu Lisa dan Pak Firman itu luar biasa, bahwa coaching itu yang pertama adalah tujuannya disampaikan, kedua tidak menggurui. Kita mendengarkan menjadi pendengar yang baik dan fokus, sehingga apa yang menjadi akar masalah tidak dikemukakan jawabannya dari Bu Lisa, namun dari Pak Firman sendiri. Luar biasa untuk coaching hari ini. Terima kasih Bu Lisa untuk waktunya, Pak Firman. Terus untuk bergerak dan menggerakkan, sehingga kita akan melihat generasi emas kita sukses di 2045. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu Nini, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi hari ini. Juga terima kasih banyak untuk Bapak Firman atas kegiatan observasi pasca observasi hari ini. Akhirnya saya akhiri kegiatan supervisi akademik ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi